Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 216 Jakarta. Saya pada kesempatan kali ini akan ditemani oleh Miss Via sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 216 Jakarta. Assalamualaikum Miss Via. Waalaikumsalam Bu Ica. Apa kabar Miss Via hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ica apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Miss akan lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Miss. Ya. Oke, saya akan menyampaikan tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss lakukan dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Miss lakukan. Oke, kegiatan pembelajaran akan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Oke, ada beberapa pertanyaan Miss yang akan saya sampaikan kepada Miss Via. Baik. Oke, langsung saja ya Miss. Boleh Bu Ica. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Miss sampaikan? Di materi yang akan Bu Ica observasi, tujuan pembelajaran yang akan saya ambil adalah peserta didik mampu menemukan beberapa informasi tertentu detail dari teks recount. Teks recon itu apa? Itu teks yang menceritakan pengalaman pribadi siswa. Ya, jadi nanti mereka diminta untuk mencari informasi dari sebuah teks, dan yang kedua meminta anak untuk menceritakan pengalaman pribadinya masing-masing dengan cara menuliskan. Oke. Baik, nanti anak-anak menentukan informasi teks recon ya. Menemukan Bu Ica. Oh, menemukan informasi teks recon. Oke, yang kedua Miss, bagaimana area perkembangan yang akan Miss capai atau yang akan Miss lakukan di pembelajaran nanti? Area pengembangannya saya akan mencoba nanti melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ica. Dalam hal ini diferensiasinya ada dua, diferensiasi konten dan berdiferensiasi produk Bu Ica. Gitu. Konten dan produk, kira-kira apa tuh Miss kontennya? Kontennya saya akan menayangkan gambar dan video untuk peserta didik yang gaya belajarnya visual. Mungkin kalau video visual auditori ya bisa, jadi untuk memfasilitasi peserta didik yang mempunyai gaya belajar tersebut. Untuk produknya nanti di akhir pembelajaran, selain anak-anak membaca dan menemukan informasi, peserta didik juga akan diminta menulis menceritakan pengalaman yang pernah mereka alami dalam bahasa Inggris, dan tidak ditentukan Bu Ica hasil karangannya, hasil tulisannya. Mungkin untuk siswa yang sudah mahir bahasa Inggrisnya bisa mengarang beberapa paragraf gitu ya, untuk panjang paragrafnya bisa. Tapi untuk yang anak-anak yang siswa-siswa yang kurang, mungkin perbendaharaan katanya, mengarang sedikit juga nggak apa-apa, menulis satu atau dua paragraf saja. Jadi berdiferensiasi. Jadi saya bebaskan anak-anak menulis sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Oke, jadi area pengembangan yang akan bisa dicapai adalah berdiferensiasi. Tadi ada konten dan produk. Kontennya berupa gambar dan video. Produknya siswa menulis pengalaman mereka dengan berbahasa Inggris, dan ada perbedaan antara siswa yang sudah mahir bahasa Inggris dan yang belum mahir gitu ya Miss. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Miss, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Miss terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya? Dari strateginya saya akan menggunakan scientific approach Bu Ica. Yang 5M itu ya, mengamati, menanya, mencari informasi, mempresentasikan.
mengkomunikasikan, mencari data gitu Bu Ica. Oke, kalau media yang digunakannya apa, Miss? Ya, tadi media gambar ya Bu Ica ya. Nanti ada gambar Berupa gunung. PowerPoint gitu? Ya, PowerPoint dan dalamnya ada gambar dan ada video. Dan LKPD juga tentunya Bu Ica. Nanti ada LKPD-nya. Oh, ada LKPD. LKPD itu nanti dikerjakannya oleh satu orang apa kelompok atau gimana? Berkelompok Bu Ica. Oh, berkelompok. Jadi nanti dibagi beberapa kelompok. Kemudian mereka mengerjakan di LKPD tersebut. Betul. Betul Bu Ica. Oke. Kapan Miss akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam keberapa? Di hari Jumat Bu Ica. Jam pertama di kelas 8-7. Jam 8-7 ya. Oke. Tadi mengenai LKPD kan sudah ditentukan untuk tugas hari itu ya, Miss. Nah, untuk bagaimana sih biar seluruh anggota kelompok tetap semuanya bekerja aktif gitu, belajar aktif? Ya, di kelompok itu kan nanti ada ketuanya Bu Ica. Ada ketua, Nah, oke. ya, nanti ketua kelompoknya akan mengarahkan supaya anggota-anggota kelompoknya aktif berpartisipasi dalam mengerjakan LKPD-nya Bu Ica. Gitu. Oke, jadi ditentukan ketuanya, kemudian ketuanya untuk memastikan anggota kelompoknya berperan aktif. Betul. Gitu, baik. Nanti setelah selesai kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan percakapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Ya, nanti juga ada didampingi oleh pengajar praktik, Miss. Sebelum kita akhiri, kira-kira dalam percakapan pra observasi ini apa yang Miss dapatkan? Dari percakapan ini yang saya dapatkan, saya harus lebih siap Bu Ica, harus mempersiapkan lagi media yang saya akan tampilkan untuk peserta didik, bahan ajar, LKPD serta RPP-nya Bu Ica, modul pembelajarannya harus siapkan dengan baik Bu Ica. Pembelajaran ya tadi persiapannya biar agak lebih siap lagi ya, Miss. Nanti kita ketemu di observasi di dalam kelas hari Jumat ya, Miss. Demikian percakapan pra observasi kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran waktunya, Miss Fia. Sama-sama Bu Ica. Yang sudah berbincang-bincang dengan saya dan percakapan pra observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas. Sampai jumpa, Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm very well. I'm very good. I'm not bad. I'm very well, thank you. Okay, before we start our lesson, who wants to help me lead the prayer? Bima, can you lead the prayer, please? Okay. Di sini, Miss. Yes. Attention, please. Attention, please. Attention, please. Before we start studying, let's pray. Pray begin. Finish. Reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our lesson, everybody stand up. Yes, miss. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai.
Yeah, you should concentrate. Yeah, harus konsentrasi. When your name is mentioned, you have to be ready. Kalau namanya disebut harus siap. Terus harus siap juga, ready to choose your friends. Okay. Now, before we start our lesson, what did the quiz here? Ada yang hadir? Is everybody here? Yes. Good. Ada semua. Oke, semua hadir ya. Oke. We will review last meetings material. So what did we study last meeting? Kita mau bahas apa sih minggu lalu? Irregular and regular verb too. Coba give me example irregular. Arkan. Irregular. Take a shower, Annette. Take a shower. Taken a shower. Oke, Mas. Irregular, tidak beraturan. Anything? Anyone? Bima? It, Eat. and Eater. Wah, next. Good. Yasmin? Read. Read. Good. Jonathan? Drink, drink, drop. Drink, drank, drunk. Aira? Give, given. Oke, saya yang regular. Morales? Regular, yang beraturan. What am I doing? Start. Started. Ada lagi? Anything? Walked. Berjalan ya. Walked. Studied. Played. Okay, good. Last week we studied about irregular and regular. Okay. Now I want to show you a picture. Okay. What picture do you see here? Around the world. Yeah. What do you see in the picture? Describe. Airplane. Yeah, you can see airplane. And what else? Big Bang. Liberty Statue. Pisa Tower. Eiffel Tower. What do we have here in the middle? In Thailand. What else? Air balloons from Cappadocia. So what are we going to discuss today? Kira-kira kita bahas apa hari ini? Tempat-tempat saya, maybe bisa. Tourism places. Any ideas? Ada ideas? Ide lain? Berwisata. Oke, bahasa Inggrisnya berwisata. Traveling. Apa lagi? What else? Vacations. Apa lagi? Apa lagi bahasa Inggrisnya? If you don't go to school, healing. Holiday. Yeah. So our topic today is having trip. Jalan. Holiday. Vacations. Ya. Siapa yang udah pernah kesini? Insyaallah, amin. In the future ya, mudah-mudahan ya. Amin. Okay, what picture is this? Family holiday. Ya, family holiday. Do you like having holiday with family or with friends? Dua-duanya, okay, both of them. Ya, both family and friends. Do you like going alone?
How was the weather? The weather was beautiful. It was warm and sunny every day. How were the people? The people were very friendly and helpful. What did you... I didn't make that kind of food. Was it expensive? I think it was reasonable. I didn't spend too much money. Sounds like you had a wonderful vacation. Yes, just one bad thing happened. Really? What happened? I got sick. I got food poisoning. Wow, that's awful. How nice, and the food was delicious. Okay. So what is the video about? Tentang apa video? Vacations, trip, traveling, holiday. And then what information do you get from the video? Pas lagi vacation tadi, weathernya warm and sunny. Ah, the weather. Okay. The first information from Mora. Weather. Okay. What is weather in bahasa Indonesia? Cuaca. Warm and Sunny. What else? Apa lagi? Informations. Oh, he got sick. Yeah, he got sick katanya. He got sick. He got food poisoning. What else? Apa lagi? What about the food? Delicious, but maybe it doesn't fit to his stomach ya. Mungkin nggak cocok sama perutnya, so he got sick. Yeah, and then what else? What about the people? The people? What? Like Malaysian people? Friendly, ramah. Yeah, and then what else? How was the weather? How was the hotel? Hotelnya? Gimana main? The hotel is good service. Yeah, the hotel was good service. Okay. Now, I want you to read. We will read a text. Okay. We got if you want to find some information, yeah, you can ask these questions. Kalau mau tanya-tanya dapat informasi dari video atau teks, kamu bisa pakai pertanyaan ini. What are they apa aja? How was your trip? Bagaimana sih liburannya? How was the weather? Bagaimana cuacanya? How was the people? How are the people? Bagaimana sih masyarakatnya? And then, what did you do? Ngapain aja sih selama liburan? And then, how was the hotel? Pelayanan hotelnya gimana? Hotelnya bagusnya, nyamannya, enggak? And then, how was the food? Makanannya, oke-nya, makannya, enaknya, lezatnya. You can ask these questions to find some information. Ya. Jadi, kali ini let me tell you my story. At the end of the lessons, pada akhir pelajaran kalian diminta untuk mencari informasi dari teks yang dibaca. Now you will have to find some information from the text you are reading. Ya, and then you will have to tell your story at the end. Nanti kamu nulis sendiri, ceritain bagaimana liburan kamu yang pernah kamu alami. Ya, liburan kemana, sama siapa? You write your vacation on a piece of paper.
what did the writer feel? Feel excited and fun and very tired, ya. Where, kapan, where, di mana, what, apa, why, kenapa, how, bagaimana, ya, itu ya. Oke, nah ini saya kasih KPD-nya, ya, nanti dikerjain ya KPD-nya ya, ini ya, kalau KPD-nya nanti dikerjain, ini loh. KPD-nya dikerjain dulu, sudah. Udah? Saatnya jam ketiga dimulai. Kerjakan dulu berkelompok in groups. I give you 5 minutes. Ya, ya. I went London. I stayed for 2 days. I read. Where did she go? Dia pergi kemana? Where did she go? She went to where does you live? Live di mana? Lilu live in Leeds. Ya, dapetnya. How did they travel? Have you done with the worksheets? Yeah. Okay. Okay, I just remind you, saya ingetin aja ya, our apa namanya English agreements, kesepakatan kelas bahasa Inggris. Masih ingat ya? Yang pertama apa? Ya, be quiet when teachers teaching. Ya, kalian harus tetap tenang saat guru menjelaskan. Oke, yang kedua, apa aja? Ada lagi-laginya? Ya, apa? Sorry? Oh, be kind, harus baik untuk sesama teman. Apa lagi yang ketiga? Apa lagi? Masih ingatnya? Kesepakatan kelasnya kemarin. Harus saling menghargai saat temannya bicara. Jadi kalau temannya presentasi, when your friends is talking, we are listening. Kalau temannya lagi ngomong, kita mendengar. Ya. Misalnya, I want you to answer question number 1. Who wants to answer number 1? Oke, Mara. Mara, number 1. Oke, listen. Yang lain mendengarkan ya. Oke, number 1. Where does Lu live? He lives in Leeds. Agree? Agree. Yeah, good. He lives in Leeds. Good. Number 2. Number 2, yes. Where did she go? She went to London. Agree, setuju? Ya, good. Number 3. Oke, 5. Number 3. How did she travel? And by train. Yeah. And then, what about number 4? What is number 4? When did she arrive?
Kalau yang udah bahasa Inggrisnya udah bagus, boleh sepanjang mungkin ceritanya. Tapi kalau yang bahasa Inggrisnya belum banyak penggunaan kampanye, you may write what is it? Sebisa kamu aja, ya, semampunya. Kalau misalkan baru bisa beberapa kalimat aja, ya nggak apa-apa, it's okay. Kalau bisa 2 paragraf, 3 paragraf juga boleh, ya. Jadi ceritakan pengalaman liburan kalian bersama teman atau bersama keluarga in English, berbahasa Inggris. Nanti dikirim ke link yang saya kasih, gitu ya. Oke, nanti tugasnya dikirim. Jadi, Miss, ada batasannya nggak berapa banyak? Sebisa kalian. Yang bisa banyak alhamdulillah, yang belum ada ya apa-apa. Dicoba dulu, oke? Ya, oke. Nah, sekarang kalian kasih. Hari ini belajar apa sama saya? Belajar konteks. Di konteksnya isinya pengalaman pribadi. Tentang apa di konteksnya? Oke, how do you feel? Perasaan kamu gimana hari ini? Happy. Oke. Tired. Are you tired, Tara? Capek? Oh, enggak. Udah ya, semua happy ya? Oke. Next week, next meeting nanti kita bahas tulisan kalian. Nanti kita bacain yang bagus-bagus, kita apresiasi, gitu ya. Oke? Any questions? Ada pertanyaan sampai sini? No? Oke. Thank you for joining my class, for having a good lesson with me. Before the end of lesson, kita berdoa lagi ya, Bima ya. Ya, kita pray dulu. Attention please. Attention please. Attention please. Attention please. Read. Before the end of the lesson. Let's pray. Pray. Yes. Reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 216 Jakarta Pusat. Pada percakapan kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi atau diskusi pasca observasi. Saya ditemani oleh Ibu Hafiyah Oktaviani yang telah melaksanakan observasi akademik. Dan kemudian saya ditemani oleh Ibu Siti Hida selaku pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Hia. Assalamualaikum Ibu Hida. Salam Wija. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Wija. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan berdiskusi dalam sesi pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi, observasi. Pada kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Jadi kita mulai ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Miss terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilaksanakan? Perasaan saya senang sekaligus nervous, Wija. Saya senang saya dipercaya untuk observasi Wija, sekaligus gugup, nervous karena merasa banyak kekurangan Wija dalam proses pengajaran saya di kelas. Tadi Miss Via bilang senang sekaligus nervous ya. Baik, bagaimana cara Miss Via untuk menangani perasaan nervous? Perasaan nervousnya dihilangkan dengan Bismillah, dengan berdoa. Semoga observasi saya berjalan dengan baik dan lancar, Wija. Berdoa dan berlatih ya, Ya betul, berlatih mempersiapkan semuanya dengan baik, Wija. Baik.
area perkembangan yang Miss lakukan di dalam kelas dan kemudian langkah-langkah pelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Area pengembangannya kemarin yang saya lakukan di kelas adalah area skillnya itu membaca berita reading. Anak-anak dalam pengetahuannya diminta untuk mencari informasi dalam teks yang dibaca. Teks yang dipelajari kemarin itu kan teks recall yang baca. Untuk area pengembangan keterampilannya, anak-anak diminta untuk menulis baca. Jadi menuliskan pengalaman yang pernah mereka lakukan, khususnya pengalaman yang menyenangkan, liburan, atau hal-hal pertama kali mereka lakukan dalam hidupnya. Baik, tadi area perkembangannya ada di skillnya reading, kemudian ada keterampilan ya dari menulis. Dari area perkembangan yang sudah diterapkan, ada nggak yang Miss lakukan tadi sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum, Miss? Sebagian besar sih sudah bisa ya. Mungkin ada kekurangannya di writing bisa. Di writing, Iya, menulisnya. Menulis ya. Kalau reading kan mungkin anak-anak bisa ya baca pelan-pelan, diulang lagi pelan-pelan, sehingga anak-anak bisa menemukan informasi yang dicari. Untuk writing anak-anak murid siswa itu perlu berlatih lebih banyak. Baik, tadi sebagian besar sudah bisa mengikuti yang reading, tapi kalau yang kekurangannya kebanyakan menulis ya, Miss ya. Dari kekurangan itu yang tadi kekurangannya menulis, bagaimana sih Miss biar bisa ditangani ya ke depannya? Ya, kalau untuk bahasa Inggris, peserta didik itu murid-murid itu biasanya kekurangan dalam hal vocabulary Ica, kekurangan perbendaharaan katanya. Jadi kan bingung tuh kalau mau nulis apa nih ya. Jadi kekurangannya saya perlu memotivasi anak-anak untuk lebih banyak menghafal dalam bahasa Inggris Ica, menghafal kata-kata yang baru lagi. Misalkan pertemuan ini 5 kata baru, pertemuan kita 5 kata baru gitu. Jadi anak-anak banyak katanya, sehingga bisa menulis lebih baik lagi. Jadi seperti perbanyak lagi referensi ya, Miss ya. Oh, ya. Referensi dan juga anak-anak menabung kata-kata gitu ya. Sehari tadi bisa 5, bisa 10 kata. Jadi lama-lama anak itu punya kosakata yang lebih banyak lagi. Itu di bagian menulis ya. Kira-kira tantangan atau kendala tadi kenapa ya, Miss, bisa terjadi? Tantangan itu biasanya anak-anak tuh merasa tidak percaya diri, merasa takut berbahasa Inggris, takut belajar, takut salah. Kalau takut salah nanti dia malu tertawakan teman-temannya. Jadi kalau saya sekarang sih motivasinya ke anak-anak nggak perlu takut, namanya belajar. Kalau salah ya nggak apa-apa. Kalau nggak salah, saya gurunya gimana mau kasih koreksi gitu, yang salah yang mana, yang benar yang mana. Jadi saya memotivasi nggak apa-apa salah, nanti diperbaiki. Nah, tinggal memotivasi teman-teman yang mau tawakan nih, ayo kalau temannya salah jangan ditawakan ya gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi tadi kekurangannya atau kendalanya dari kepercayaan diri siswa. betul. Sekarang takut ditawain sama temennya gitu kan. Jadi tugas teman-teman yang lain dan tugas Miss itu sebagai motivasi ya. Nggak apa-apa, tapi jangan takut salah. Itu ya, Miss ya. Miss, ada nggak rencana tindak lanjut ke depannya yang bisa lakukan? Kedepannya, insya Allah sih di setiap materi, setiap pertemuan, saya akan terus memotivasi anak-anak. Pokoknya itu apa ya, seperti goalsnya saya, mimpi saya tuh supaya anak-anak tuh nggak takut bisa belajar bahasa Inggris. Walaupun ya kurang tepat gitu ya. Ya, nggak apa-apa, kan salah itu proses dari belajar sih, Ca. Betul. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya lebih senang anak-anak berani salah, maksudnya perbaiki daripada anak-anak diem takut, ya malah jadi nggak ada perkembangan, Bu Ica. Gitu. Tadi kita nggak tahu ya, Miss ya, anak tuh salahnya di mana ya. Iya. Baik. Jadi yang perlu di garis besarin tadi Miss lakukan adalah motivasi agar anak mau mencoba ya. Baik, Miss. Kira-kira ada nggak program khusus gitu yang atau
Kalau sekarang nih yang sedang saya lakukan, saya memberlakukan program setor hafalan Bu Ica. Setor hafalan. Jadi seperti setor hafalan agama ya, setor hafalan surat. Kalau saya setor hafalan kata kerja. Kata kerja ya. Ya, jadi sekarang anak-anak saya kasih 30 kata kerja. Nanti mereka setor hafalan. Setiap saya masuk 5 dulu Miss, boleh. Misalkan 10 dulu, boleh. Mau langsung 30 juga boleh. Nanti kata kerjanya diberi kalimat gitu ya. Ya kan asal katanya kan dia harus tahu dulu katanya. Jadi kalau mereka mau ngomong, mau nulis, mereka tahu apa yang harus mereka tulis, mereka omongin. Jadi sebelum membuat kalimat minimal dia tahu kata dasarnya dulu ya, Betul, ya. betul. Ya, benar. Jadi program atau rencana setoran hafalan itu sudah dilaksanakan atau belum nih? Sedang dilaksanakan. On proses, ya. On proses. Kira-kira Miss berharap akan tingkat keberhasilannya gimana Miss? Bagus insya Allah bisa. Jadi karena saya ada yang begitu, anak cepat saya masuk ke hafalin gitu. Ya nanti RDM udah kelas, di akhir kelas, sebelum saya keluar kelas saya tanya, kata kerjanya Neri apa? Yang kedua, dan anak rebutan tuh bisa. Seru. Seru banget ya. Oke Miss, karena tadi sudah proses, saya tunggu ya Miss hasilnya bagaimana. Nanti kita diskusi kembali mengenai hasil dari tindak lanjut atau program yang Miss laksanakan tadi setor hafalan Miss. Baik, mudah-mudahan rencana atau program yang Miss akan laksanakan itu berhasil. Amin. Saya akan tunggu hasil selanjutnya. Insyaallah. Nanti kita diskusi kembali. Bagaimana Miss perasaannya setelah kita laksanakan pasca observasi ini? Perasaannya saya sangat bersyukur Wica bisa membantu Wica. Saya juga juga diobservasi Ibu. Semoga ada feedback ya, ada umpan balik ya buat saya, karena namanya juga manusia banyak kekurangan. Mungkin Wica, mungkin Ibu juga nanti kasih masukan yang udah bagus yang mana, yang kurang yang mana. Jadi saya senang dan bersyukur Wica. Terima kasih Miss Pia. Kita akan ketemu lagi di kemudian hari menunggu hasil. Saya ucapkan terima kasih kepada Miss Pia yang telah meluangkan waktunya untuk pasca observasi ini. Baik, kita akhiri percakapan hari ini. Terima kasih juga Bu Ida yang telah berkesempatan untuk menemani kami dalam sesi percakapan pasca observasi. Terima kasih.